Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Misha Putri dengan NIM 2205113269. Saya dari kelompok 5. Pada presentasi kali ini saya adalah pemateri pertama. Judul dari presentasi kita kali ini adalah konsep ilmu teknologi dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Baik, pada materi yang pertama saya akan memaparkan tentang kedudukan konsep ilmu teknologi dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Sebelum menguraikan kedudukan konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS, kita harus tahu mengapa perlu memasukkan ITM ataupun ilmu teknologi dan masyarakat dalam pembelajaran IPS tersebut. Menurut Remy sendiri, yaitu pada tahun 1990, konsep ITM ataupun ilmu teknologi dan masyarakat memberikan kontribusi secara langsung terhadap misi pokok IPS, diantaranya yang pertama, memahami ilmu pengetahuan dan masyarakat. Masyarakat modern yang mencita-citakan demokrasi memerlukan warga negara yang kaya akan pengetahuan serta memahami persoalan-persoalan kemasyarakatan yang begitu kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan dampak dari kemajuan ilmu dan teknologi tersebut. Menurut Muroyama dan Stever pada tahun 1988, dampak positif dari kemajuan teknologi ini adalah meningkatnya produktivitas sehingga pemenuhan terhadap keinginan masyarakat itu dapat segera dipenuhi karena mesin-mesin yang diciptakan yang semakin hari semakin modern sehingga para pekerja itu lebih mudah untuk melaksanakan pekerjaannya karena dibantu oleh tenaga mesin. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Masalah-masalah yang diakibatkan adalah salah satunya yaitu masalah sampah. Masalah sampah ini menjadi masalah yang sangat besar. Misalnya masalah sampah industri seperti tutup botol, kaleng, serta plastik yang sangat sulit untuk didaur ulang, bahkan tidak bisa didaur ulang, serta sangat sulit untuk diuraikan oleh tanah. Selain itu sampah nuklir yang mengakibatkan yang bisa membahayakan umat manusia. Poin yang kedua adalah pengambilan keputusan warga negara, mengangkat isu dan partisipasi dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan konsep ilmu teknologi dan masyarakat merupakan bagian yang tak dapat dihindari dalam kehidupan warga negara. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus membuat keputusan-keputusan sendiri yang memiliki dampak yang sangat terasa dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya saja, keputusan kita untuk membuang sampah pada tempatnya ini akan memberikan dampak bagi masyarakat. Lingkungan di sekitar kita akan menjadi bersih. Akan tetapi, jika kita mengambil keputusan untuk membuang sampah sembarangan, ini akan berdampak kepada masyarakat pada saat terjadinya hujan, yaitu akan mengakibatkan banjir di wilayah tempat tinggal kita. Poin yang ketiga adalah membuat koneksi antar pengetahuan. Salah satu ciri yang paling penting dari warga negara yang kompeten dalam lingkungannya serta bermasyarakat yang serba kompleks adalah kemampuannya dalam membuat suatu kaitan antara hal-hal yang tampaknya sederhana dengan cara mengungkapkan ciri-ciri tertentu sehingga menjadi bermakna. Sama seperti pembelajaran IPS yang saling berhubungan serta berkaitan dengan teknologi yang ada, sosial masyarakat, serta ilmu pengetahuan. Contohnya saja, pada saat melakukan interaksi dalam suatu masyarakat, kita menggunakan suatu teknologi seperti handphone, itu merupakan suatu wujud dari kemajuan teknologi juga. Di dalam komunikasi tersebut dan interaksi tersebut, kita sudah bersosial serta setelah menjalankan poin sosial dalam masyarakat. Setelah itu dalam pengetahuannya kita dapat bertukar pikiran dengan masyarakat sehingga kita dapat mengambil dan mendapatkan pengetahuan yang lebih dari hal tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Oktarisa Azhara Putri sebagai pemateri kedua. Yang keempat itu mengingatkan generasi pada sejarah bangsa-bangsa beradab. Jadi Bung Karno itu pernah mengatakan bahwa hanya bangsa yang besar yang menghormati jasa-jasa para pahlawan. Perkataan ini tuh sering diulang-ulang oleh generasi penerus, mulai dari para sejarawan itu sendiri, guru-guru, pejabat, bahkan Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya dalam berbagai kesempatan. Demikian pula di Amerika Serikat. Sejumlah kondisi ilmiah membuat rekomendasi untuk meningkatkan pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda. Amerika melalui pendalaman pemahaman dan apresiasi para siswa terhadap warisan demokrasi. Selain itu, konsep ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat itu pernah beberapa kali dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan di Indonesia. Karena ketiga konsep itu sudah ada di dalam dokumen negara, maka kedudukan konsep ITM itu sangat penting untuk diangkat menjadi kajian dalam pembelajaran IPS. Konsep ITM itu memfokuskan pada kebutuhan-kebutuhan pribadi siswa, baik konsep ilmu itu sendiri maupun keterampilan proses yang berguna bagi kehidupan siswa. ITM memfokuskan pada isu-isu kemasyarakatan seperti persoalan-persoalan dan masalah-masalah di rumah, sekolah, masyarakat, juga masalah-masalah global yang berkaitan dengan permasalahan umat manusia. ITM memfokuskan pula pada masalah
pekerjaan dan karir yang dikenal saat ini, yang berarti memanfaatkan sumber daya manusia dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah tersebut. ITM sebagai suatu pendekatan pembelajaran dalam IPS tidaklah memandang dan mengkaji ilmu untuk ilmu. ITM tidaklah memandang dan mempelajari ilmu dengan cara penyajian yang hanya dipahami oleh para ilmuwan dan tidak dapat dipahami oleh khalayak umum. Melalui proses pembelajaran, ITM itu akan mengantarkan siswa untuk melihat ilmu sebagai dunianya. Siswa akan mengenal dan punya pengalaman sebagaimana pernah dialami oleh para ilmuwan. ITM dengan teknologinya berusaha menghubungkan atau menjembatani antara ilmu dan masyarakat. Dengan demikian, ITM memandang ilmu pengetahuan yang dipelajari di sekolah memiliki arti yang lebih luas daripada pengertian ilmu menurut kalangan ilmuwan. ITM sendiri memiliki topik-topik, konsep-konsep, proses, dan strategi pembelajaran tertentu. Kedudukan guru itu adalah untuk membantu siswa dalam mengkaji kekuatan dan kemanfaatan konsep dasar dan proses. Artinya, proses pembelajaran ITM memulai dengan memperhatikan siswa, terutama dengan masalahnya, menggunakan segala sumber yang ada untuk mencari penyelesaian, dan bila mungkin mengambil langkah-langkah nyata untuk memecahkan persoalan individu maupun kelompok. Sekian penjelasan materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Saputra. NIM 2205113267. Di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang saya bahas ini mengenai konsep, proses, sikap, kreativitas, dan aplikasi ITM serta dan tradisional dalam IPS menurut Yeager. Jadi menurut Yeager, konsep tradisional dalam IPS itu sebagai hasil dan digunakan untuk bahan tes atau ujian dan berlaku dalam waktu yang singkat. Sedangkan ITM dalam IPS sebagai hal yang berguna bagi pribadinya dan bisa dipakai dalam memecahkan masalah. Kalau dari proses tradisional dalam IPS, siswa itu beranggapan proses sebagai sesuatu untuk diterapkan sebagai keharusan. Sedangkan proses ITM dalam IPS, anggapan siswa dalam memandang proses itu sebagai hal yang diperlukan untuk mengembangkan diri mereka. Perbandingan sikap siswa ITM dan tradisional dalam IPS bisa terlihat dari bagaimana siswa memandang seorang guru. Dalam tradisional, guru sebagai penyampai informasi. Sedangkan ITM, guru itu sebagai fasilitator, dan rasa ingin tahu tradisional itu jauh lebih rendah dibanding ITM. Selanjutnya, perbandingan kreativitas siswa ITM dan tradisional dalam IPS. Itu terlihat dari keaktifan siswa dalam menanyakan hal yang menarik dan sebab akibat dari hasil pengamatannya. Anak-anak yang menerapkan ITM dalam IPS cenderung lebih aktif, mempertanyakan banyak hal dan menyukai ide-ide yang dia punya. Selanjutnya, perbandingan antara aplikasi ITM dan tradisional dalam IPS. Dalam tradisional, siswa tidak memanfaatkan hasil belajarnya, berbeda dengan ITM yang akan memanfaatkan ilmu yang dipelajarinya untuk kehidupan sehari-hari sebagai jawaban dalam memecahkan masalahnya. Perbandingan antara ITM dan tradisional ini merupakan kerangka yang dapat digunakan siswa dalam proses belajar mengajar, terutama memecahkan masalah yang mereka hadapi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vini Septriwardini, saya sebagai pemateri yang keempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendekatan dan strategi pembelajaran ilmu, teknologi, dan masyarakat. Jadi ada menurut Philip Head sebagaimana dipaparkan oleh kembali Richard Remy 1990. Dia itu mengemukakan 3 alternatif pendekatan atau strategi untuk mengembangkan ITM dalam pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu adalah infusi ITM ke dalam mata pelajaran yang ada. Jadi beberapa mata pelajaran yang mendasari pembelajaran IPS seperti geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah memberikan peluang sebagai wadah untuk pembelajaran konsep ITM. Jadi dalam sejarah di Indonesia, siswa itu dapat mengkaji topik ITM sebagai dampaknya terhadap kehidupan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, antara lain dalam bidang transportasi dan komunikasi. Nih, kita contohkan saja dampak yang ditemukannya mesin uap di Eropa, terasakan pula di daerah pemerintahan Hindia Belanda. Dengan dibangunnya jenis alat transportasi seperti kereta api, kendaraan roda 4, dan kendaraan roda 2. Dalam bidang kewarganegaraan dan pemerintahan, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi sampai pula pada berbagai kebijaksanaan dan perundang-undangan. Adapun dari keuntungannya yaitu bahwa pembelajaran ITM ini dapat meningkatkan integritas dan koherensi kurikulum yang ada sehingga model pembelajaran ini dapat diterima sebagian bagian dari misi sekolah. Sedangkan ada pula kelemahannya, yaitu dia tuh sulit memilih materi apa saja yang harus dibuang dari mata pelajaran tersebut agar materi ITM itu menempati tempat pada dalam mata pelajaran tersebut. Yang kedua yaitu perluasan mata pelajaran yang ada. Jadi kita contohkan aja kasus kebijakan pemerintahan pusat tentang kegiatan kelompok kepentingan atau interest group yang bertujuan mengubah perundang-undangan yang tentang praktik pengelolaan hutan. Baik keuntungannya yaitu kesempatan untuk mengkaji topik ITM secara mendalam
dengan memperkuat fleksibilitas tentang bagaimana dan kapannya menampilkan materi ITM ini. Kelemahannya yaitu dia itu kesempatan dalam menggunakan topik-topik ITM masih agak dangkal. Baik, yang ketiga yaitu adalah pembuatan mata pelajaran yang baru. Jadi isi mata pelajaran ini cenderung disusun sekitar isu-isu aktual yang berkaitan dengan konsep-konsep sejarah dan ilmu-ilmu sosial maupun ilmu alam. Dalam kurikulum di Indonesia saat ini, kajian ITM itu secara khusus telah diberikan secara terpisah dalam mata pelajaran tersendiri, khususnya di SMP dan SMA, dengan nama mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau bisa disebut dengan TIK. Sedangkan untuk sejenjang SD, materi ITM itu belum menjadi mata pelajaran tersendiri. Dari keuntungannya itu, adanya kesempatan untuk mengembangkan kajian secara terkait antara ilmu, teknologi, dan masyarakat secara mendalam yang berkelanjutan dan koheren. Dan namun juga ada kelemahan dari ITM ini, yaitu kurang tersusunnya secara sistematis sebagaimana mata pelajaran tradisional, dan ada juga kelemahan lainnya yaitu adalah pengorganisasian itu yang sangat kompleks karena materinya itu diambil dari berbagai disiplin ilmu yang beragam. Jadi demikian pula 3 strategi peluang untuk mengembangkan ITM dalam pembelajaran IPS ini. Ada juga karena dalam era globalisasi ini yang semakin syarat terpengaruhi oleh teknologi, maka setiap siswa itu perlunya menghadapi dan mengatasinya. Jadi sekian paparan dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Analisis. Saya merupakan anggota dari kelompok 5. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Menurut Head, ada 4 kategori di mana kita dapat menyatakan bahwa ITM ini dapat terintegrasi dengan tepat atau berhasil dalam pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu hasilnya dinyatakan secara jelas. Nah, program ITM yang berhasil itu dimulai dengan mengembangkan rasional, ini merumuskan tujuan ITM secara jelas dan memberitahu apa sih manfaatnya kepada siswa serta apa hubungan atau kaitannya dengan disiplin ilmu lain. Nah, ada beberapa tujuan yang relevan dalam pembelajaran ITM. Yang pertama itu melek ilmu dan teknologi. Yang kedua, membuat keputusan yang rasional gunakan dalam penelitian dan pemecahan masalah. Yang ketiga, kemampuan melakukan sintesa informasi dari sejumlah disiplin dan menerapkan informasi itu di dalam kondisi apapun saat kita berada di dalam masyarakat. Yang keempat, memahami bahwa kemajuan dalam ilmu dan teknologi merupakan bagian integral dari warisan masyarakat yang terdahulu. Yang kelima, sadar akan semakin banyaknya pilihan untuk berkarir di bidang ilmu dan teknologi. Yang kedua, mengembangkan organisasi yang efektif. Nah, menurut Baik B, langkah pengembangan ini meliputi definisi atau pengembangan dari cangkupan bidang studi. Nah, karena itu, memungkinkan para pengguna dari pedoman organisasi ITM mengenal isi kurikulum yang masih sesuai dengan pelajarannya dan untuk membedakannya dari mata pelajaran yang tidak memuat konsep-konsep ITM sendiri. Nah, langkah-langkah yang harus diambil untuk memulai pembelajaran ITM, yaitu yang pertama, menetapkan metode infusi. Infusi dapat berarti mengambil mode pembelajaran yang meluas, belajar terpadu, atau pelajaran yang baru. Nah, yang kedua, mencakup pemilihan tema-tema dasar atau urutan integratif, konsep-konsep utama, dan jenis keterampilan. Tema pengorganisasian pokok dari sejumlah unit ITM adalah isu atau masalah sosial yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, secara umum pembelajaran ini dikembangkan menurut pokok pembahasan dan tahap-tahap proses pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga adalah keterlibatan dari guru-guru mata pelajaran lain. Pendekatan tim guru ITM dengan guru mata pelajaran lain memiliki keuntungan daripada hanya dilakukan oleh satu guru saja. Pendekatan ini memanfaatkan keluasan pengalaman dan pengetahuan guru dalam meningkatkan proses belajar terpadu. Namun kenyataannya, model pembelajaran ini hanya dikembangkan oleh satu orang guru atau sekelompok guru dari satu disiplin ilmu yang sama. Jadi tidak ada perpaduan guru-guru dari disiplin ilmu lainnya. Nah, yang ketiga adalah sistem dukungan. Dampak positif dari pengembangan ITM ini adalah memungkinkan siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang lainnya dari berbagai disiplin lain daripada mata pelajaran yang ditetapkan oleh kurikulum. Namun, karena titik tolaknya dari model pembelajaran tradisional, maka model infusi ITM ke dalam kurikulum memerlukan sistem dukungan, baik itu dari guru maupun pihak tata usaha. Sistem dukungan ini lebih jauh diperkuat oleh keterlibatan antar pihak sekolah dan pihak swasta. Yang keempat adalah strategi instruksional. Satu unsur yang paling penting untuk mengintegrasikan IPA ke dalam IPS merupakan strategi pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan belajar antar ilmu disiplin serta isu-isu sosial yang berkaitan dengan masalah IPA. Secara bersama-sama, memadukan pembelajaran ITM ke dalam IPS merupakan peran sentral partisipasi siswa dalam semua tahap pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran, evaluasi, dan aplikasi. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam pembelajaran IPS, khususnya pembelajaran ITM itu adalah
belajar ke kelompok, simulasi, bermain peran, ataupun sosiodrama.